Kita mau masuk untuk kita bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Dia. Dia Allah kita yang ajaib, Allah yang mulia, Raja di atas segala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh
raja di atas segala raja. Kaulah Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang patut kami muliakan. Biarlah mulut kami Tuhan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah segenap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, Engkau lawat Tuhan Yesus. Kau lawat dengan heran ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang beban berat Tuhan Kau berikan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Turunlah urapan atas kami Tuhan. Mengurapi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami disegarkan Tuhan Yesus. Kau menolong Tuhan ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhirnya. Kau sembunyikan Tuhan Yesus hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang layak dipuji dan dipuji. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin. Kita ada sukacita, ada glory bagi Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Ada dengan Tuhan.
ya Ibu-ibu. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita dapat memberikan hati kita, hidup kita, untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan telah lebih setia daripada kita. Dan kita mau mengikut Tuhan. Kita mau lebih setia lagi juga kepada Tuhan. Karena Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Aku dapat
kami. Kami percaya kami berada di tempat ini gak ada yang secara kebetulan, tapi Tuhan punya rancangan, punya rencana, menyadarkan, mengingatkan kami, mendewasakan kami, supaya kami tetap hidup berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, para ibu-ibu yang kami percaya mereka adalah wanita-wanita Allah yang diurapi, yang akan membawa dampak bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu, para wanitanya Allah Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Kami percaya Kau terus perlengkapi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang sepakat kita katakan amin. Shalom. Ibu cantik, silakan duduk semuanya. Selamat pagi ibu-ibu cantik. Ngomong juga ibu-ibu gagah, ibu-ibu cakepnya. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Herjanto, sering dipanggil Kiong, saudara. Ya, nama pasarannya. Kalau Rudi banyak di tiap belokan ada, tapi Kiong rada jarang, saudara. Ya, istri saya satu, saudara. Anak saya 3, yang satu udah balik ke rumah bapak. Puji Tuhan, karena balik di dalam Tuhan. Yang penting di dalam Tuhan, nggak di luar Tuhan, ya. Karena kita juga meyakini bahwa semua orang bakal balik ke rumah Bapa di surga. Amin. Nah, satu hal yang penting saudara yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kita perlu punya mental yang setia. Ini bicara karakter atau sifat yang harus dibangun oleh setiap kita, saudara. Gak bisa terjadi demikian saja. Oh, saya setia, enggak. Itu harus dilatih, harus dibangun, harus dipupuk, saudara. Jadi ini satu hal yang penting, bahwa Tuhan pun sangat menyenangi orang yang setia. Betul gak? Kita juga sama. Sebagai ibu-ibu seneng gak kalau kita punya suami yang setia? Kayak Kiong. Seneng kan? Seneng sekali. Istri saya tuh paling seneng. Tapi saudara, ini produk dari seorang ibu yang setia berdoa sama Tuhan. Mendoakan saya. Saya seorang narkoba yang rasanya tuh punya pemikiran yang labil, punya emosi yang labil. Cuman bisa dengan doa bisa dipulihkan, saudara. Makanya saya sangat menginginkan ibu-ibu di tempat ini pun sama mengalami terobosan dan sama mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu salah satunya punya mental yang setia. Makanya dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Banyak, oh saya mau bagus. Bener sih bagus. Bagus tekan bagus. Baik tuh kalau ke orang baik kadang-kadang kita, betul. Tapi kalau orang jahat bisa baik gak? Hesenya. Hayang mencet. Nah saudara, di sini katakan bahwa tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ini loh. Berarti sangat jarang orang yang punya mental yang setia. Ya, orang setia itu adalah gambaran walaupun kita disakiti tetap setia kepada orang yang kita setiain, orang yang kita percayai. Ini loh, satu hal yang perlu kita mulai mengerti. Setia itu artinya faithful, saudara, percaya penuh, tanpa embel-embel, tanpa bertanya, jalan terus. Bulat. Nah ini, makanya saya ingin mengingatkan kita perlu punya mental yang setia kepada Tuhan. Bulat, percaya penuh. Gak tanpa embel-embel. Percaya bahwa Tuhan pasti membawa kehidupan kita dari hari ke hari semakin baik. Amin. Ini loh. Jadi orang yang setia ini dikatakan faithful. Percaya penuh sama Tuhan. Terutama harus sama Tuhan, saudara. Ya. Percaya penuh sama Tuhan. Dikatakan orang yang setia ini orang yang berintegritas pasti. Luar dalam pasti sama. Saya tetap taat, setia, mau melakukan dengan baik. Betul gak? Tanpa bolak-balik, tanpa berpikir, tanpa bersungut-sungut, saudara. Jujur, mengasihi, mencintai, sabar, dan dapat diandalkan. Saya kalau lihat di diaken kita ada orang yang setia, disuruh apa terus tanpa nanya, saya akan kasih kepercayaan lebih. Amin.
ada orang yang dikasih kepercayaan tuh, si kokyong-kyong mah ngagawekeun wae. Ada nggak? Ada. Tetapi orang yang setia tidak bersungguh-sungguh. Dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin disuruh terus nggak berhenti-berhenti. Nah ini saudara. Jadi ini satu hal yang penting. Dikatakan orang setia ini dapat diandalkan. Setia ini artinya dikatakan kata sifat atau auman. Artinya juga dikatakan auman dalam bahasa Ibrani itu menjunjung tinggi orang yang dia percayai. Menjunjung tinggi, tetap submit, taat, tunduk, saudara. Dan dikatakan lagi bahwa percaya dengan teguh berpegang, tidak dapat digoyahkan. Jadi ini saudara satu mental yang penting. Karena saudara untuk menerima janji Tuhan pun kita perlu punya mental yang setia. Betul gak? Coba kita, ada lagunya gini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pengennya waktu kita ya kadang-kadang ya. Jawaban doa yang gancang isukan beres Tuhan. Betul. Kalau dijawabnya 2 tahun deh kumaha. Kalau saudara gak punya mental yang setia, begitu pas 2 tahun saudara cuman setahun lebih setianya, taatnya, doanya, saudara gak kebagian janji Tuhan. Betul? Makanya perlu mental yang setia, cuman gelundung, cuman percaya penuh. Ini saudara. Saya ini hasil produk daripada istri yang berdoa setia. Kalau enggak saya mungkin enggak jadi pendeta, sudah jadi pendekar. Karena saya dari kalangan ini dunia persilatan dulunya. Ya ini, jadi kalau saudara enggak punya mental yang setia, saudara enggak bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Nah ini saudara, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 3 dan 6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berarti ada satu standar yang penting, dikatakan percayalah dengan setia, terus percaya untuk menerima janji Tuhan. Terus percaya. Enggak sekarang percaya, nanti besok enggak percaya Tuhan. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Orang yang setia dikatakan bahwa lakukanlah dengan yang baik dengan setia. Dikatakan lagi bahwa diamlah di negeri, artinya diam, tunggu waktu Tuhan dengan setia lagi. Ini loh. Maka di bawahnya ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pasti terjadi adik. Jadi kalau saudara percaya berdoa, ada satu masalah. Percaya. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau pasti melakukan yang baik. Setia, terus belum dijawab, terus doa, terus doa. Itulah artinya. Berbuat baik, perbuatan baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Koreksi diri apa yang gak baik, buang semuanya. Dong terus doa tapi mari ngelakukan itu bener. Ngegosip terus. Sombong terus, marah-marah terus, wah beres-beres di doa lagi. Gini, saudara perlu tahu saudara, bahwa semua hal proses yang kita alami, Tuhan itu tujuannya supaya saudara ini sempurna dan serupa seperti gambar Yesus. Tujuannya beres, hatimu yang kotor ini dibuang. Sama, waktu saya mengalami kebangkrutan, Tuhan itu izinkan saya dibuang kesombongan saya. Karena kadang-kadang sombong itu sadar loh. Soalnya itu paling benghar dulu waktu usaha. Asal pang bengharna di dunia padahal itu bukan naon. Gak sadar. Betul gak?
Makanya begitu diizinkan bangkrut, heunya si Giong-Giong itu boga naon. Itu loh. Nggak punya apa-apa Giong-Giong tuh. Sadar, bertobat. Jadi saudara harus ngerti bahwa setiap proses pasti ingin Tuhan itu akan berbuat sesuatu supaya saudara serupa dengan gambaran Tuhan. Itu tujuannya. Jadi saudara, begitu saudara dikatakan bahwa tadi Mazmur 37 ayat 3, dan lakukanlah yang baik, berbuat baik, melakukan yang baik, tetap hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam peraturan Tuhan, beresin hati, artinya lakukan yang baik. Dikatakan lagi, diam, baru diam. Begitu saudara udah percaya, saudara udah melakukan yang baik dan diam, tunggu waktu Tuhan dengan setia. Setia itu walaupun keadaan lagi dibontang-banting, tetap percaya. Woi, paling hese. Aduh, saya ingin bersaksi. Waktu cici saya, cihu saya, pakai sabuk. Sama, kita keluarga narkoba, sudah keren tuh. Tukang mabok kabeh sudah. Ya, si Cici punya suami, dia pulang mabok. Udah gitu kalau begitu pulang mabok tuh ngomong, nih bayar, amat, main cewek, bayar, suruh bayar segala macem. Wah, udah acak-acakan ya. Udah gak lama kemudian Cici saya tuh lagi puasa sudah. Lagi puasa, dia ngomong gini, Kiong, gue udah gak tahan. Gue udah mau cerai. Gue udah gak tahan. Mau cerai. Gini, lu tuh harus ngerti. Kalau kamu doa, kalau dia semakin gila, berarti iblisnya lagi gerah di dalam tubuhnya. Berarti doa kita lagi dijawab. Terusin puasamu, terusin doamu. Dia tambahin puasanya dengan setia. Begitu dia sungguh-sungguh sekarang, ciu saya jadi penyembah. Tiap hari pujian penyembah, keren. Rokok lepas, minum lepas, sabu lepas, main cewek lepas. Kan itu paket kita biasanya dulu. Paket pendekar tuh begitu saudara. Jadi ini saudara perlu mengetahui strategi iblis. Karena kadang-kadang membuat setiap kita itu supaya hopeless. Supaya saudara malas berdoa. Kok didoakan semakin gelo. Benar, keadaan semakin kacau. Kok gak beres-beres. Berarti doamu sedang ada faedahnya, ada manfaatnya dengan masalahmu. Jadi ini saudara, makanya dikatakan diam di negeri dan berlaku setia. Ini loh, Tuhan mau saudara ini mengalami sesuatu yang dahsyat. Amin. Jadi ini yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Nah, kenapa sih kita perlu setia? Karena Tuhan ini adalah Tuhan itu menyukai kesetiaan. Dikatakan sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ingat, Tuhan itu sangat senang kita itu setia. Dia akan tahu hati kita. Amin. Nah, dikatakan lagi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Keren ya? Kadang-kadang mah kita pikir sebelumnya. Ya, doa dijawab komplain. Dijawab diberi benghar, gak pernah ke gereja. Ulin wae. Betul gak? Diberkati salah, diberkati salah, coba. Ini loh, Tuhan tuh jadi Tuhan tuh paling repot saudara. Dikatakan lagi, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ternyata karakter Allah itu adalah karakter setia saudara. Dia gak bisa bohong bahwa dia ini memang mentalnya sifatnya setia. Makanya ibu-ibu di tempat ini harus punya mental yang setia. Amin. Dan dikatakan saudara, ada kata-kata yang bagus. Dikatakan bahwa gini, yang membuat wanita cantik adalah
kesetiaannya. Amin. Benar gak sih? Kalau kita lihat wanita yang setia, saya sebagai laki-laki seneng loh. Duh, pemajikan saya tuh setia. Betul gak? Waktu istri saya di WA sama jemaat, kulah laki coba. Istri saya kan cantik. Aduh, di WA untung dia tuh wanita yang setia. Dia bicara, Pih, aku di WA diajak ketemuan. Waduh, keren gitu. Tapi dulu ya waktu muda, waktu masih cantik kelihatan di luar, waktu masih muda. Sekarang mah udah mulai rada antik, saudara. Cahaya hilang. Iya, ibu-ibunya. Kalau pengen cantik harus punya mental yang setia. Kalau nggak setia jadi antik, saudara. Cahaya hilang. Cantik begitu hilang cahayanya jadi antik, ibu-ibu teh. Aneh kelakuannya, betul? Nah ini dikatakan yang membuat wanita cantik adalah kesetiaannya dan bisa menjalin persahabatannya dengan wanita lain. Bisa membuat banyak wanita lain itu bisa dekat sama saudara. Itu loh dikatakan, dan kejujurannya kepada suaminya atau kepada pria, kepada teman lainnya. Kejujuran ini penting. Jadi kesetiaan ini merupakan paket, saudara. Ya, dikatakan lagi bahwa ingat, Allah ini adalah karakternya setia. Makanya dia pengen kita ini menjadi setia. Amin. Supaya ibu-ibu di tempat ini pada waktu menunggu janji Tuhan, ibu-ibu mengalami janji Tuhan. Ya, ini satu hal yang perlu kita mulai tanamkan dalam kehidupan kita. Ada salah satu contoh, saudara, tentang Ruth. Bentar ya. Ya ini. Tentang Ruth. Nah, kalau kita lihat Ruth di sini, bahwa Ruth ini married dengan anaknya Naomi, saudara. Ya, Naomi ini punya 2 anak laki-laki. Lalu Ruth dinikahkan dengan anaknya Naomi. Pada waktu beberapa saat kemudian, suaminya Ruth dan suaminya Orpa mengalami sesuatu hal, meninggal. Tapi satu hal yang menarik yang saya pelajari, yaitu kesetiaan Ruth kepada Naomi. Ya, kalau kita lihat, kalau udah meninggal suaminya, otomatis kita sebagai menantu meninggalnya pisah jeung mitoha. Daripada riut jeung mitohanya. Semua ketawa berarti sarua, bener ya? Dikatakan bahwa ini yang kerennya Ruth loh. Naomi ini udah gak punya anak. Terus gak kaya. Makanya dia bilang sama Orpa sama Ruth, udah kamu balik lagi aja ke kampung halaman kamu. Karena udah gak ada yang bisa diambil dariku. Kalau aku pun punya anak lagi mungkin masih orok, masih bayi. Gak mungkin married sama kamu. Tapi satu hal yang menarik dari Ruth dikatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmu dan Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini keren gak? Anak suaminya udah meninggal, tapi tetap mengikuti mertuanya. Kalau kita begitu suami kita meninggal, haleluya, kita pisah dari mertua. Ya, itu terbalik dengan kita ya. Di sini keren loh. Malah Ruth tetap, walaupun gimana aku tetap mengikuti engkau. Walaupun udah maaf, tidak ada untungnya. Bocuan. Benar? Udah gak ada apa-apa lagi. Gak kaya lagi. Terus gak ada lagi anak lah. Anaknya yang lain gak ada. Orpa makanya mengambil langkah. Dia pulang ke kampung halamannya. Tetapi Ruth, nah ini saudara, salah satu standar bagi setiap kita. Ayo mulai. Punya mental seperti Ruth. Tetap setia. Lempeng. Ya. Nah saudara,
Ini satu hal yang mulai kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, setia kepada siapa aja kita? Dikatakan bahwa kita harus setia kepada Tuhan terutama. Amin. Setialah kepada Tuhan. Ingat, apapun keadaanmu, tetap mengasihi Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia punya rancangan yang baik bagi setiap kita. Saya dibontang-banting, saudara. Bangkrut, enggeus. Anak meninggal, udah. Saya tetap setia. Pokoknya sama Yesus selamanya. Amin. Saya nggak akan goyah, malah tambah gila melayani Tuhan. Karena saya tahu umur saya cuma sebentar lagi, kita semua sisa hidup ini. Ingat, tepatnya nggak ada yang tahu besok lusa bagian kita check out, betul? Khotbah sering nyingsiunan wa jemaat saya. Supaya sadar. Kalau nggak ngerasa sadar bahwa dunia punya aku, saudara. Fokusnya terus ya duit, nggak salah saudara cari duit. Tetapi kata Tuhan salah. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari aku. Ya. Dikatakan kedua, setia kepada panggilanmu. Ya, ketiga, setia kepada sesama kita. Amin. Ini. Jadi ciri-cirinya saudara perlu tanamkan. Mulai, setialah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setia kepada panggilan dan setia kepada sesama. Nah, bagaimana saudara menjadi orang yang setia? Dikatakan kita perlu mengenal. Nah ini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saudara perlu lebih mengenal. Saudara mau setia kepada siapa? Kepada suamimu. Saudara perlu mengenal suamimu. Ibu-ibu ada yang udah married 20 tahun merencan kene wawu jeung salah kinanya. Betul gak? Ada yang masih gak kenal suaminya ke saha. Betul? Oh, berarti ngaku kabehnya serius. Nah ini, kita perlu mengenal suamimu. Perlu apa yang diperlukan suamimu. Amin. Ayo mulai. Yang kedua, saudara perlu memupuk kesetiaan saudara. Terus lakukan dengan sabar, dengan ketekunan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya terus mulai tanamkan, saya perlu cuman percaya, sabar, percaya bahwa Tuhan pasti jawab setiap janji saya, janjinya kepada saya. Nah, yang ketiga, tetap fokus kepada orang yang kita setia. Tidak mendua hati, ya. Hati mereka tidak tetap pada Dia. Kadang-kadang kita nggak tetap sama Tuhan dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan hati mereka jauh dari Tuhan dan mereka tidak memegang janji Tuhan. Tidak tetap artinya jauh dari Tuhan. Mulai fokus kepada suamimu, kepada Tuhan dulu, kepada suamimu, kepada panggilan pelayananmu. Fokus, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi ini saudara, ibu-ibu, ayo mulailah setia karena saudara perlu mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kalau saudara sudah melatih mental yang setia, saudara mau digimanain tetap setia sama Tuhan. Amin. Keadaan yang membuat saudara porak-poranda tetap setia sama Tuhan. Itu loh, penting. Karena iblis, ingat musuh kita itu bukan manusia. Bukan keadaan tetapi iblis. Yang akan membuat saudara supaya saudara hancur. Gak mengikut Yesus lagi selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yuk. Lagu tadi sungguh indah.
merupakan modal kita, ibu-ibu. Modal kita untuk menerima janji Tuhan. Modal kita untuk kita sampai pada garis akhir. Karena ingat, di dalam dunia ini penuh dengan tekanan, proses, pertandingan. Makanya dalam Timotius dikatakan bahwa hidup ini ada pertandingan. Paulus ngomong bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tinggal bagian kita, ibu-ibu. Ayo, mulai fokus kepada Tuhan. Mulai setialah kepada Tuhan. Mulai pupuklah, percaya sama Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Dia sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Tinggal bagian kita. Ada satu firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas. Tubuhmu adalah bait Allah. Maka tubuhmu itu bukan milik kamu sendiri. Sudah menjadi milik Tuhan. Maka itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayo mulai pada pagi ini, hari ini. Kita mulai komitmen sama Tuhan. Ingat, kehidupan dalam dunia ini sementara. Kita semua bakal kembali ke rumah Bapa. Mental yang setia perlu kita dapati. Mulai kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mulai kita pupuk lagi dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan kasih, dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiralah ya. Mulai fokus terus sama Tuhan, tidak mendua hati. Tetap percaya Tuhan pasti jawab semua doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Urapi hamba-hambamu, ibu-ibu yang dahsyat. Ibu-ibu di tempat ini, kami percaya mereka akan membawa dampak di keluarga mereka. Di keluarga, di lingkungan mereka, dimanapun mereka berada. Membawa nama Yesus dalam kehidupan mereka. Sebab mereka adalah wanita-wanita yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami percaya biarlah Roh Kudus selalu berbicara atas setiap kami. Membimbing kami, mengurapi kami, menyertai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat kita katakan. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. God bless you. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Nya. Dan kita mau menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik, nanti Ernie yang akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati Tuhan disukakan oleh kami. Di pujian kami, terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan yang terus boleh menguatkan kami. Sehingga kami boleh menjadi bangsa yang luar biasa. Bapak, terima kasih Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, yang membawakan firman. Engkau terus memberkati dia dalam keluarga yang Engkau berkati. Bapak, sebentar kami akan memberi, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Dan Tuhan yang memberkati pemberian kami dan boleh memperlebar kerajaan-Mu di bumi. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom ibu-ibu yang setia. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Kita pun mengenal nama Tuhan kita. Pasti kita pun bisa setia. Dan satu hal, terima kasih ya Pak Kyong Kyong untuk firman Tuhannya. Itu menyemangati kami sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek mungkin ya. Untuk tetap berdoa. Karena pasti ada jawaban. Dan apa yang Tuhan janji, Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Amin ya. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Pak Kyong Kyong. Tuhan berkati pelayanannya, juga buat Ibu Hani juga. Tuhan berkati. Juga buat Ibu Cucu. Terima kasih untuk tempat yang disediakan. Tuhan berkati GBI Patuha lebih lagi. Ya, saya mau lanjut ke pengumuman untuk kita akan Natal 2 minggu lagi ya, tanggal 9 ya, 8 sorry. Tanggal 8 kita akan ada Natal Air Hidup di sini, jam 8 pagi. Itu diharapkan setiap yang hadir membawa undangan. Kalau yang belum memiliki undangan, bisa menghubungi Ibu Icu. Dan bagi jemaat yang ternyata tidak bisa hadir, diharapkan sih semua bisa hadir, tapi sudah memiliki undangan, bisa memberitahukan Ibu Icu supaya diberikan untuk yang lain yang bisa datang. Lalu kita akan ada doa bersama juga di tanggal 1 Desember hari Jumat di lantai 3 setiap jam 8 pagi. Lalu saya kira cuman itu aja ya pengumumannya. Ada yang pertama kali baru hadir mungkin di ibadah ini? Oh ada, boleh maju ke depan Bu, silakan. Ayo ke depan Bu, kita biar bisa kenal semuanya. Puji Tuhan, luar biasa, haleluya, haleluya, luar biasa. Selamat datang, ayo Ci, kita maju ke depan. Siapa yang bawanya mungkin boleh maju ke depan, yang bawa ke sini. Kita kenalan dulu ya. Yang bawa boleh ke depan. Ayo silakan. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita kenalan dulu ya. Ibu maaf, siapa Bu? Saya Ibu Lydia. Ibu Sian. Ibu Milka. Ibu Anas. Kita segini. Oke. Ibu Lita. Ibu Lita, selamat datang semuanya ya. Tuhan, kami senang menyambut ibu-ibu. Nanti lain kali bisa hadir lagi di ibadah, juga di doa bersama kita ya. Silakan, ini Ibu Ketua, Ibu Rosi, dimohon untuk memberikan sedikit kenang-kenangan buat ibu-ibu yang sudah membawa ini. Ya. Amin. Iya. Cukup. Dicukupkan selalu. Ada lagi. Iya. Luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Tuhan berkati. Oh, mau foto dulu.
di bulan November boleh naik ke atas panggung. Yang ulang tahun November khusus Kokyong yang kasih itu. Puji Tuhan. Boleh kan lebih baik. Pak, biar adil, yang ulang tahun nggak foto bersama. Kasih lihat mangkoknya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Mika. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti saya minta Ibu untuk doa dan berdoa buat yang ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami percaya persekutuan ini akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sebab Kau akan terus menambahkan jiwa-jiwa dan setiap ibu-ibu di tempat ini, wanita-wanita Allah. Mereka yang baru bergabung pun tadi Tuhan, biarlah mereka tetap setia beribadah di tempat ini Tuhan. Dan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Urapi setiap mereka yang baru hadir juga Tuhan. Kami percaya biarlah mereka juga terus merasakan dampak daripada persekutuan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mau berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun di bulan November ini. Berkati Tuhan. Kami percaya Kau perhitungkan terus kasih-Mu kepada setiap mereka. Dengan bertambahnya umur mereka tambah cinta Tuhan, tambah dikasihi Tuhan, dan melimpah kasih-Mu dan berkat Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan, kehormatan. Dan biarlah setiap mereka yang berulang tahun dan setiap kami yang ada di tempat ini
Setiap orang yang mendekatinya akan merasakan kebahagiaan. Sebab Tuhan yang mengurapi setiap mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan yang berulang tahun di bulan November dan semua anak-anakmu di tempat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa hadirat-Mu dan terus ada pada setiap mereka, membawa dampak bagi lingkungan mereka. Sebab para wanita Allah lebih dahsyat Tuhan. Terus diurapi Tuhan. Tetangga mereka akan dimenangkan, lingkungan mereka dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Kau sudah menyediakan berkat bagi kami. Para wanita Allah, angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus setiap kita, dan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus yang pasti menyertai setiap kita mulai siang ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.